Di awal 2006, Suryanto didiagnosa kanker sarkoma yang menyerang paha kanannya, sehingga harus menjalani operasi yang agresif yang dilanjutkan dengan terapi kemo dan radiasi. Di akhir tahun itu, Sur bisa kembali bekerja dan sempat mendesain gedung pencakar langit tertinggi di pantai barat Amerika untuk Trans Bay Tower International Competition yang memenangkan 2008 Chicago Atheneum American Architecture Award. 6 bulan setelah diamputasi, Suryanto kembali menjajaki kegemaran bersepedanya. Di akhir 2020, Sur bergabung dengan grup Goes Indo San Francisco dan kemudian terpilih menjadi ketua grup tersebut. Masalah kesehatan dan keterbatasan fisik tak pernah menjauhkan Sur dari alam. Terhitung 38 camping trip sudah Sur jajaki bersama grup camping yang dipimpinnya. Di bulan Agustus 2022, Sur kembali mendaki gunung. Lewat perjuangan panjang selama 5 jam, Sur berhasil menyelesaikan Skyline Loop Trail sepanjang 9 km di Mountain Rainier, Washington. Seluruh perjalanan dan dinamika kehidupan Suryanto tak pernah lepas dari keberadaan Laura, istrinya yang setia, dan kedua putra mereka, Deo dan Noel. Itulah intisari kisah kehidupan Suryanto Suraji. Ya, tadi itu adalah biografi singkat dari tamu podcast Saya Hebat hari ini, yaitu Suryanto Suraji, yang jauh banget dia nggak bisa langsung ke studio karena adanya di San Francisco, California. Hai Sur, apa kabar? Halo Leta. Gila, senang bisa ketemu. Iya, akhirnya bisa ketemu ya, walaupun kita cuma secara virtual aja, tapi kayaknya orang-orang sudah terbiasa ya dengan virtual, karena udah berapa tahun sih kita COVID, 3 tahunan lah ya. Selalu apapun lebih banyak virtual. Tapi Sur, sebelumnya terima kasih banget sudah mau menjadi tamu podcast Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ini berarti turut mensupport kegiatan-kegiatan kami dan juga untuk membantu anak-anak penyintas kanker. Sur sendiri apa kabarnya nih? Kabar baik, pertama kali turut senang ya bisa berkontribusi untuk menceritakan pengalaman saya dan juga sebagai 2 kali cancer survivor. Semoga pengalaman saya bisa inspiratif, bisa menguatkan para anak-anak termasuk keluarganya yang menjalani proses perjalanan kansernya masing-masing. Ya, pastilah. Nah, tadi kita sudah lihat ya sedikit biografi dari Sur gitu ya. Sur, kalau misalnya boleh tahu awalnya terdiagnosa kanker itu gimana tuh ceritanya dan kapan? Awal pertama kali saya didiagnosa kanker 2006. Singkat cerita, 2001 saya pindah ke Amerika dari Singapura pada waktu itu, lalu menjalani karir sebagai arsitek. Boleh dibilang karir lagi ininya ya, lagi naik-naiknya pada gitu. Waktu itu dapat banyak tugas yang challenging dan juga yang menarik kayak begitu untuk kemajuan karir saya. Di tengah proses itu, bulan Maret 2006, sebenarnya awalnya sekitar Januari, saya ngerasa ada pembengkakan di paha kanan saya. Lalu kemudian semula kepikir apa mungkin terbentur apa kayak begitu ya. Jadi masih dicoba dimassage, selalu sampai ke akupunktur kayak begitu selama hampir 2 bulan. Lalu kemudian nggak sembuh-sembuh, malah boleh dibilang makin lama makin sakit karena mungkin udah makin ngepres syarafnya ya. Lalu kemudian akhirnya saya telepon dokter saya, lalu kemudian ketemu. Waktu pertama kali ketemu aja, dia ini dokter umum dulu ya, belum dokter spesialis, dia langsung khawatir melihat kondisi saya.
karena dia bilang saya khawatir ini cancer, dia bilang. Jadi Lalu bisa kemudian dia langsung selalu seperti itu. ya, karena ternyata lumayan signifikan ininya ya, apa namanya, bentuknya dan Oh. ininya. Ya, mungkin dokter bisa ngelihat dari kacamata yang lain ya, kayak begitu. Dia langsung kirim saya ke spesialis cancer, ahli bedah kanker. Itu kira-kira seminggu kemudian, begitu pertama kali ketemu sama ahli bedah cancer, dia baru masuk aja, dia langsung bilang, nggak pakai basa-basi lagi. Saya bisa guarantee 90% ini kanker tanpa harus biopsi. Tapi tentunya kita tetap biopsi, lalu kemudian dia bilang, tunggu telepon dari saya. 3 hari kemudian, dia telepon saya pada waktu itu pagi-pagi ya. Dia telepon saya, halo Suryanto, ini dokter bedah kamu. Hasil biopsi sudah keluar, positif kanker yang agresif, stadium 3B. Saya udah men-schedulein operasi untuk kamu. Udah langsung tuh keluar harinya, udah nggak nanya lagi kita available, saya bisa apa enggak kayak begitu. Dia bilang kankernya agresif, ini hal yang paling penting, ini prioritas kamu hari ini. Beberapa hari sebelum operasi, waktu itu saya kalau nggak salah cuma dikasih 4 hari kalau nggak salah sebelum operasi, kamu take care, kamu urus seluruh urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Sejak saat ini prioritas kehidupan kamu. Itu nggak pernah saya lupa kata-kata dari dia. Tapi gini ya, maksudnya kan itu kayaknya tek 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 gitu ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang itu sat gitu. Iya kan, sat gitu. Yeah. Nggak tahu tuh itu responnya kayak gimana tuh pada saat itu gitu kan. Biasanya kita kalau apalagi ini sebuah berita yang tidak menyenangkan sama sekali gitu ya, pasti kan ada kayak nggak tahu ya, tapi pada saat itu reaksinya Sur gimana? Ya, boleh dibilang waktu itu ketika terima telepon itu ya, sebenarnya sebelum terima telepon itu pun, begitu mendengar dokter yang pertama kali saya kunjungi bilang itu kemungkinan besar kanker aja, itu seperti apa ya, seperti dunia runtuh kayak begitu ya. Seluruhnya apa ya, ketika kita diperhadapkan ke sesuatu yang seserius kanker, itu hal-hal lain itu jadi nggak penting. Karir malah boleh dibilang jadi ini ya, jadi depresi juga. Saya jadi dari menarik diri, jadi marah, jadi bertanya kenapa kayak begitu gitu loh. Sampai ketika itu dilegitimasi ketika hasil biopsi keluar kan. Waktu itu ketika dia telepon kasih tahu hasilnya, itu rasanya bener-bener rasanya beku ya semuanya ya, nggak tahu mesti berpikir apa kayak begitu. Sampai kira-kira setengah hari, akhirnya saya bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Saya telepon kantor, lalu kemudian tentu kantor support ya, apalagi kalau hubungannya udah cancer kayak begitu, support 100%. Bos saya bilang, kamu lakukan apa yang perlu kamu lakukan, kita bisa urus urusan administratif nanti. Sekarang bukan prioritasnya. Intinya seperti itu. Ya. Jadi dalam waktu 4 hari, akhirnya you went into surgery. Ya. Waktu itu diambil si tumornya atau gimana? Ya. Waktu itu sekedar ini ya, waktu saya masih mencoba untuk berpikir positif dan tetap berpikir produktif ya. Kadang-kadang kan ketika kita melakukan dalam masalah seperti ini, kita juga perlu untuk mengalihkan perhatian kita supaya nggak terlalu fokus ke hal yang sebenarnya mekanisme kita juga gitu loh untuk menangkis ya. Saya tetap bekerja meskipun dari rumah karena ada satu paket pekerjaan yang harus saya selesaikan. Waktu itu saya sebagai arsitek ada bagian dari proyek saya di Cina pada waktu itu yang masih harus saya bereskan, dan waktu itu saya bertanggung jawab, saya orang yang bertanggung jawab untuk hal itu.
Jadi waktu itu saya masih pekerjakan, masih sampai tengah malam sebelum hari besok paginya saya harus pergi ke rumah sakit untuk dioperasi. Lalu kemudian karena mungkin cukup capek ya, Iyalah. ya, kayak begitu. Jadi begitu masuk ke rumah sakit, ketika kita masuk pre-operation, diganti gaun, lalu kemudian dipasangin infus dan lain sebagainya, diukur temperatur, fever. Waktu itu Tensi gimana tensi? susternya udah sempat bilang ada kemungkinan operasi bisa ditunda nih kalau Ya, fevernya terlalu tinggi. kan harus Saya ketemu sama ahli bedahnya di pintu kamar bedah waktu itu. Dia pegang tangan saya, jangan khawatir Suryanto, kita akan tetap, meskipun ada fever, kita akan tetap operasi. Karena ini kritikal ya, ini sesuatu yang penting, kita nggak bisa tunda lagi. Ya begitu. Jadi operasinya berjalan cukup lama, jadi diangkat kira-kira hampir 1,5 kilo ya dari paha kanan. Jadi waktu itu juga sebelum operasi pun dokter operasi udah ngasih tahu ada kemungkinan bahwa saya nggak bisa jalan normal lagi karena sebagian besar otot bagian atas itu akan diangkat kayak begitu. Jadi ya tapi operasi berjalan dengan lancar. Masa kansernya sendiri sih nggak sebesar itu, tapi kan kalau operasi kanker selalu ada margin ya, safe marginnya supaya make sure kansernya bisa keangkat semua. Makanya kenapa sebesar itu yang diangkat. Sukses operasinya. Sebenarnya kankernya jenis apa namanya? Generik namanya itu sarkoma atau soft tissue cancer. Kanker soft tissue ya. Kalau apa sih tissue soft tissue. Kalau nama spesifiknya malik. Iya, nah ini soft tissue itu bisa, cancer ini tuh bisa datang dari macam-macam, bisa dari tulang, otot, dari fat, dan ada satu kelenjar lagi. Kalau saya datangnya dari muscle, dari otot. Oh, oke. Iya. Oke, jadi waktu itu sudah dilakukan surgery, sudah dioperasi, terus waktu itu gimana proses selanjutnya? Proses selanjutnya tentunya recovery ya. Recovery-nya lumayan lama karena proses besar ya, operasi besar. Lama tuh berapa lama? Saya recover hampir sebulan ya. Recovery-nya hampir sebulan. Ya, karena besarnya operasi yang harus dilakukan. Lalu kemudian juga kan sebelum kita masuk masuk kemoterapi, jahitan bekas itu harus boleh dibilang harus sudah sembuh total. Karena kan obat kemo yang akan dimasukkan kan akan menghambat proses kesembuhan lukanya kalau misalnya belum beres sempurna kayak begitu. Ya di masa transisi itu ya boleh dibilang udah makin ini ya, saya udah lebih berproses, udah tidak lagi marah-marah, tidak lagi kesel, tidak lagi bertanya, tapi udah masuk ke dalam proses untuk mulai bisa menerima kondisinya. Ya. Pasti itu bukan sesuatu yang gampang sih ya, karena kan saya juga ya Sur tahu sendiri lah ya, saya juga ada kakak yang cancer juga gitu ya, walaupun tidak mengalami tapi kurang lebih bisa melihat seperti apalah gitu. Waktu itu keluarga sama anak-anak gimana? Wah, mereka? Ini sesuatu yang nggak mudah ya. Pindah ke Amerika aja, tentunya kita kan pindah benua ya, dari Asia ke Amerika itu. Kita nggak ada keluarga di sini. Jadi benar-benar cuman saya, istri, dan 2 anak yang masih kecil. Anak waktu saya cancer itu, yang besar itu baru umur 6 tahun, yang kecil itu baru umur 4,5 tahun. Boleh dibilang ini ya, pergumulan saya sebagai kepala keluarga, pencari nafkah utama, itu
apa ya, boleh dibilang lumayan berat bebannya ya. Jadi saya juga tidak hanya memikirkan diri saya sendiri, kan saya juga harus memikirkan kelanjutan hidup keluarga saya, termasuk khususnya anak-anak saya ya, yang masih kecil-kecil seperti itu. Banyak pertanyaan, banyak keraguan, banyak ketidakmengertian, tapi ya kita jalani pelan-pelan. Dan boleh dibilang saya puji Tuhan ya, saya punya keluarga, istri yang sangat mendukung, dan anak-anak meskipun masih kecil ya, mereka boleh dibilang kita nggak menutup-nutupi keseriusan sakit ini ke anak-anak. Jadi kita di keluarga, kita juga membawa anak-anak ketika kita berdoa bersama, ketika kita sedang bergumul atau sedang membicarakan masalah-masalah, satu hal yang luar biasa, bagaimanapun mudanya, menurut saya ya, bagaimanapun mudanya anak-anak kita, tapi mereka punya kemampuan dan kepekaan untuk bisa Ya, menyemangati dan juga bisa mengerti kita, kayak begitu. oke. Satu hal yang Anak-anak, paling mengharukan buat saya ketika justru doa-doa yang paling berkesan buat saya ya, yang paling terasa gitu ya, bukan doa orang dewasa, justru doa dari anak-anak saya dengan bahasanya sederhana. Mereka juga nggak ngerti kan kanker ya, tuh apa sih kayak begitu gitu loh. Tapi mereka tahu ini serius kayak begitu. Dalam bahasanya itu membuat saya jadi lebih semangat untuk menjalani treatment-treatment yang tidak mudah ini untuk mereka. masih inget nggak doanya mereka seperti apa? Pasti kan mereka either biasanya kalau anak-anak kan kalau nggak ditulis, ya buat papa gambar Ya, gitu kan, atau ya. itu mereka dengan polosnya terus mereka bilang gitu. Masih inget nggak apa kata-kata? Sorry, anak-anaknya Sur siapa namanya? Anak yang besar dua putra, anak yang besar namanya Deo, anak yang paling Deo. kecil namanya Noel. Nah, waktu itu Deo apa Noel waktu itu? Atau dua-duanya? Dua-duanya, tentunya nggak bersamaan ya. Soalnya kadang-kadang saya suka ketika saya lagi struggle ya, ketika lagi struggle misalnya nggak bisa tidur karena rasa sakit, pasca operasi, atau ketika kemo kayak gitu, saya suka panggil mereka. Saya suka panggil mereka, kalau dulu misalnya saya senang sekali bacain buku sebuat mereka tidur, saya bilang ke mereka, "Papi nggak bisa tidur nih, kayaknya susah sekali tidur. Bisa nggak bacain cerita buat papi?" Lalu kemudian juga biasanya kita kan juga setelah baca buku cerita, kita doa sebelum tidur kayak begitu. Saya minta mereka doain ke kita, buat saya kayak begitu, buat kita semua lah sebagai keluarga ya. Ya, ya. Intinya sih saya yang nggak pernah lupa ada satu doa, sebenarnya bukan doa ya, lebih suatu ekspresi. Sangat simple, tapi powerful banget. Dia itu bilang, "I hate cancer." Terus begitu dia ulang lagi, "I hate cancer and cancer again." Karena waktu itu saya cancer 2 kali kan, waktu itu ketika 2009 nih. Dia ulang sampai 4 kali, "I hate cancer, 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 and cancer again." Kayak begitu-begitu gitu loh. Terus begitu intinya dia berdoa, semoga Tuhan sembuhkan papinya, semoga Tuhan bisa bikin papi saya bisa tidur, nggak ngerasa sakit, kayak begitu. Simple bahasanya sih, pakai bahasa Inggris tentunya. Ya. Ya. Nah, tadi barusan cerita Sur itu cancer survivor 2 kali. Jadi yang waktu pertama itu tahun 2006, di mana tadi sudah dioperasi, terus menjalani kemo. Oke, itu 2006. Waktu itu udah berarti udah sempet wah aman damai itu kan, udah nggak ada apa-apa selama berapa tahun, terus kemudian apa yang terjadi di 2009? Ya, 2006 itu treatment selesai semuanya, jadi surgery, kemo, lalu kemudian radiation. Udah boleh dibilang ketika lewat tahun pertama kan tahun kritikal ya, tahun kritikal. Tahun kedua juga masih tahun kritikal. Kita masih masuk tahun ketiga, biasanya kan dianggap cancer free itu setelah 5 tahun. Udah mulai apa ya? Udah mulai wah kayaknya oke nih kayak begitu gitu masuk tahun ketiga. Dan
seperti umumnya ya, cancer patient itu kan mesti ngelewatin proses scanning untuk make sure cancernya under control atau tetap cancer free segala macam. Waktu masuk ke tahun ketiga, waktu itu saya mesti di MRI sama CT scan. Hasil scan semuanya clean. Waktu itu udah lega tuh. Sebulan setelah scan itu, saya lagi tiduran, saya lagi ngeraba di kantong. Kedua tangan ada di kantong, lagi sambil tiduran. Saya ngeraba ke bagian, pokoknya secara tidak sadar, di paha kanan atas, kayak ada massa baru, kayak begitu gitu loh. Lalu kemudian saya coba ini lagi, lalu saya telepon ke, waktu itu ke ahli bedah saya. Biasa ya kalau kita udah pasien cancer, biasanya kita punya hotline sendiri. Jadi biasanya kita udah nggak ngantri lagi tuh seperti pasien-pasien pada umumnya, langsung ketemu dia, langsung di scan ulang, ternyata ada mass. Waktu itu belum, ya tentunya ketika anything karena masih dalam periode 3 tahun dan masih di bagian atas, kira-kira berapa ya, mungkin 10 cm dari tempat kanker yang awal itu. Jadi udah nggak pakai CT scan lagi atau pakai biopsi lagi, udah langsung diprediksi, wah ini udah langsung harus operasi. Intinya begitu ya, kita ngulang lagi seluruhnya yang dijalani 2006, lebih berat lagi malah. Jadi itu dioperasi lagi untuk operasi lagi. Lagi. Operasinya juga lebih besar, karena kaki yang dioperasi di 2006 juga boleh dibilang udah tidak terlalu normal, lebih banyak lagi kan yang diangkat. Semakin efek dari operasi itu semakin signifikan lagi, lalu kemudian ada organ kritikal yang kelenjar limpa saya yang di paha kanan diangkat. Jadi setelah operasi itu kaki kanan saya boleh dibilang selalu bengkak ya. Jadi jadi saya harus pakai namanya tuh compression garment. Jadi kaos kaki dengan pressure kayak begitu supaya cairan tidak ngumpul di bawah kaki kayak begitu. Dan kalau tidur kaki harus diangkat seperti itu gitu loh. Dan jalan juga udah semakin nggak normal. Lalu seperti saya harus ngejalanin kemoterapi waktu itu mau dinaikkan dari 3 cycle jadi 4 cycle. Total saya cuma boleh menjalani 7 cycle ya untuk obat kemo yang saya pakai. Tapi waktu itu setelah ngejalanin 3 kali, dokter memutuskan cukup 3 kali. Cukup 3 kali, kita nggak usah 4 kali. Cuman di radiasi saya harus menjalani radiasi 20% lebih panjang dari radiasi pada waktu tahun 2006. Ya, jadi lebih berat lagi. Operasi, kemo dan juga radiasi ya. Ya, lengkap, satu paket. Kalau makanan paket hemat, paket lengkap ya, gitu. Ya. Paket komplit kalau ini. Komplit. Nah, spesial. Pakai telur. Nah, tapi itu sampai 10 kali surgery itu apa aja ya? Jadi setelah 2009 beres, saya kan udah cancer free tuh. Jadi udah lewat 5 tahun kan. Kira-kira tahun 2006 saya udah mulai ngerasain kok badan saya agak menurun ya staminanya kayak begitu. Saya udah tes macam-macam, kelihatannya oke-oke aja gitu loh. Satu hal yang saya nggak ingat, nggak ingat kalau ya ini satu apa ya, boleh dibilang reality yang harus kita hadapi sebagai cancer survivor ya. Jadi karena treatment yang kita jalani agresif, biasanya itu tentunya benefit yang kita rasakan itu boleh dibilang melebihi dari faktor resiko ya. Tapi ketika udah melewati certain waktu tertentu, ada side effect yang kita harus monitor.
jauh di depan. Mungkin baru dirasakan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kayak begitu gitu loh. Jadi seperti saya selalu bilang ya, cancer itu long term battle. Jadi peperangan jangka panjang. Bukan sesuatu yang makan obat, sembuh, dan selesai. Bukan seperti itu. Jadi, nah, di 2017 ketika saya lagi jalan normal, mendadak kaki kanan saya kaku, lalu kemudian terasak dan terdengar bunyi krek, lalu saya terjatuh, spontan fracture, complete fracture, itu jadi tulang pahanya. Masuk emergency lagi, setelah di X-ray dan di scan baru ketahuan kenapa saya selama setahun di muka saya mulai decline secara kesehatan, mulai menurun. Ternyata udah muncul retak-retak serabut di tulang itu. Jadi boleh dibilang selama 1 tahun badan saya itu selalu berusaha recover untuk memperbaiki retak-retak serabut yang muncul di tulang. Jadi kenapa selalu ngerasa nggak apa ya, kayak nggak ada energi, kayak orang lagi recover dari sakit, kayak begitu gitu loh. Ya, nah lalu kemudian itu operasi pertama disambung. Jadi di tulangnya dipasangin rod di dalamnya, mulai nyambung, tapi nyambungnya nggak pernah sempurna. Lalu kemudian diganti operasi berikutnya, diganti dengan rod yang lebih besar. Lalu kemudian sekrup-sekrupnya juga ditata lebih baik supaya lebih dinamis proses kesembuhannya. Masih nggak sembuh juga, makin tiap kali tuh makin kronis, makin bermasalah kayak begitu. Sampai ada satu momen itu mungkin udah operasi ke-4 atau ke-5. Saya aja udah nggak terlalu ingat gara-gara udah saking banyaknya. Tulang hip joint, jadi tulang yang nyambung ke pinggul, itu kepalanya itu mati. Jadi udah nggak ada saluran makanan yang normal kan jadinya kan, karena terganggu selama boleh dibilang 1,5 tahun, sedikit demi sedikit mati. Jadi harus dipotong lalu diganti hip replacement kayak begitu. Biasanya itu kan memang untuk orang tua ya, yang kalau bonggolnya udah orang tua dan biasanya perempuan. Nah, iya betul. Paling sering. Ya, waktu itu udah diganti. Nah, cuman masalahnya kalau misalnya itu kan nggak boleh infeksi. Masalah saya yang sangat signifikan karena bagian yang dioperasi itu selalu bagian yang sama kan. Ya boleh dibilang kalau kulit kita kayak begitu dipotong di bagian sama berkali-kali. Setiap kali kan merapatkannya, menyembuhkannya tuh makin berat ya. Ada periode saya bisa 3-4 bulan sampai kulit itu bisa nyambung lagi. Itu lama sekali. Boleh dibilang saya harus bed rest, boleh istirahat di ini yang makin ini ya, makin secara mental, spiritual kita makin down jadinya ya. Itu hal-hal seperti itu. Ya, intinya sih seperti itu. Ya. Dan inilah yang Sur sebut sebagai masa-masa kegelapan. Iya, betul. Itu kalau boleh dibilang masa periode 2017 dan sampai 2020 itu boleh dibilang jauh lebih berat dan lebih gelap dibandingin periode cancer waktu 2006 dan 2009. Karena durasinya yang begitu lama. Jadi, kalau timeline kan 2006, 2009 kena lagi. Terus kemudian? Ini waktu patah pertama itu 2017. Oh, 2017. 2017 sampai 2020, itu yang 10 kali operasi. Oh, itu pas lagi zaman-zamannya COVID. Iya, COVID. Iya, betul. Saya masuk emergency itu ketika patah itu 1 hari sebelum California itu negara bagian Amerika pertama yang besokannya lockdown, tutup. Jadi rumah sakit nggak boleh ini lagi, nggak boleh masuk lagi sembarangan. Dan boleh dibilang pada waktu itu ya di rumah sakit juga tegang loh.
karena mereka kan khawatir kan, karena belum ketahuan kan waktu itu belum ada obatnya, Iya. belum tahu ininya, gimana menanganinya, semua masih Iya. dalam proses belajar, Iya, kayak iya, iya, begitu. benar-benar. Ya, ya. Tapi tahun 2020 itu sempat masih bisa ada operasi-operasi juga waktu 2020. Oh ya, karena saya boleh dibilang gini, sorry, saya itu operasi terakhir, operasi amputasi 2020 sebelum lockdown. Jadi ketika 2017 itu belum ada masalah COVID. COVID itu kan baru mulai 2019 akhir ya. Iya, tapi Iya, di dunia lain baru 2020 lah akhirnya mulai iya, tahun iya, lockdown kan setelah iya, kejadian di China sama di Italia kan. Panik iya, baru orang betul, panik. betul, iya. Nah, oke. Jadi 2020 itu yang terakhir. Jadi yang 2020 itu yang akhirnya memutuskan untuk diamputasi. Betul, ya. Waktu itu ahli bedah masih mau berusaha mempertahankan kaki saya. Waktu itu kaki ini udah benar-benar ini ya, boleh dibilang udah jadi beban ya, karena selalu bengkak, selalu bermasalah. Ditekuk aja udah hampir nggak bisa. Jadi udah susah sekali untuk dibikin bisa mobile kayak begitu ya, untuk bisa beraktivitas dalam tanda kutip normal. Waktu itu saya bilang ke ahli bedah saya, kita udah berusaha sebaik kita, baik dari segi medis termasuk saya secara pribadi merawat diri saya dan sebagainya selama 3 tahun. Saya bilang, dan selama 3 tahun itu saya nggak bisa bekerja karena selalu dalam proses recovery, selalu dalam proses sakit kayak begitu ya. Boro-boro mau ini ya, mau kerja bisa fokus untuk mengerjakan proyek, untuk bisa beraktivitas keseharian aja membutuhkan apa ya, kesiapan mental yang lebih ini gitu loh. Iya. Kebayang sih. Iya. Sulitnya luar biasa. Tapi gini, akhirnya setelah melewati masa-masa 3 tahun itu, kan kalau ya seperti semua cerita tadinya begini turun terus naik nih. Nah, pemicunya tuh apa sampai akhirnya Sur sendiri merasakan saya harus keluar dari kegelapan ini, dan apa yang Sur lakukan untuk memotivasi dan bangkit? Iya. Jadi kira-kira mungkin masa-masa yang paling apa ya, yang masih masa-masa yang paling gelap kayak begitu ya, masa-masa yang paling dalam kayak begitu saya terpuruk kayak begitu, itu mungkin kira-kira awal-awal 2018 ya. Kalau tanya bagaimana bisa ini ya, saya cuma mencoba ini ya, mungkin ketika kita diperhadapkan di titik terendah dalam kehidupan kita gitu ya, survival mode kita jadi kick in ya, jadi mulai bekerja kayak begitu gitu loh. Waktu itu saya kayak terbesit kayak begitu. Saya punya hobi fotografi, tapi nggak pernah didalami cukup serius karena udah sibuk ya sama pekerjaan arsitektur yang udah sibuk kayak begitu. Saya cuma mikir, saya udah nggak bisa bekerja. Lalu kemudian waktu yang saya boleh dibilang meskipun dalam masa sakit kayak begitu ya, waktu yang saya punya itu saya harus bisa alihkan ke sesuatu yang saya berharap bisa produktif ya, bisa menghasilkan sesuatu. Boleh dibilang pada waktu itu saya diperhadapkan pada mungkin ini akhir kehidupan saya. Kalau Tuhan cuma kasih kesempatan saya hidup beberapa bulan lagi, saya mau mempergunakannya seperti apa. Saya kalau boleh bilang, pada waktu itu saya udah cukup puas ya dengan perjalanan karier saya di arsitektur. Saya mau coba saya merasa Tuhan udah kasih saya talenta atau bakat atau hobi di hal lain, salah satunya fotografi.
Saya akhirnya waktu itu saya minta izin sama istri saya dan anak-anak. Waktu itu berat sekali ya tentunya, karena biasanya tuh dalam proses pasca operasi yang harusnya istirahat, saya malah kelilingan motret. Saya bilang ke istri saya, kapan lagi? Karena mungkin saya nggak akan pernah punya waktu lagi untuk bisa mengabadikan dan menjalani hobi fotografi saya. Dan kalau ini akhir kehidupan saya mau make sure saya juga meninggalkan jejak-jejak apa ya, kayak jejak-jejak digital atau jejak-jejak atau apapun kayak begitu di fotografi juga selain arsitektur, supaya anak-anak saya tahu bahwa saya udah berusaha yang terbaik. Akhirnya banyak trip tuh. Salah satu trip yang paling agresif waktu itu, saya keliling 10 state di bulan musim dingin, waktu itu bulan Februari. Kelilingnya ini Sur sendiri yang nyetir atau dianterin atau gimana? Saya sendiri. Ini seperti pilgrimage ya, seperti apa ya, dalam tanda kutip kalau orang Muslim mungkin seperti umroh kayak begitu ya. Jadi perjalanan personal gitu untuk saya bisa apa ya, menghadapi diri sendiri dan mencari identitas, mencari apa ya, makna hidup dan tujuan hidup, sekaligus mencari sesuatu yang bisa produktif, dan mudah-mudahan harapan saya bisa menjadi inspirasi dan menjadi kontribusi saya untuk orang lain kayak begitu. 10 state kemana aja dan apa yang di-capture? Ini benar-benar kalau dipikir-pikir dengan logika normal sebenarnya nggak masuk akal sama sekali ya. Saya pada waktu itu tentunya pada waktu itu 2018 itu belum diamputasi ya. Saya udah pakai 2 crutches. Saya harus jalan di winter. Saya plan cepat dalam waktu seminggu. Saya plan itu semua. Dan sebagian besar state yang saya akan kunjungi, saya belum pernah pergi. Dan saya pergi di bulan winter lagi. Boleh dibilang bulan yang Ngapain sih challenging. kalau di bulan winter pula lagi? Orang banyak tanya ke saya, kenapa menyiksa diri juga kenapa di winter? Jawabannya simple, karena titik terendah saya itu terjadi di akhir tahun. Di bulan-bulan winter itu. Kalau kejadiannya di summer, mungkin saya perginya di musim panas ya. Kayak begitu gitu loh. Jadi ada reason-nya itu semuanya gitu loh. Dan saya memberanikan diri. Reason-nya karena kayaknya masih kurang tantangan nih gitu kayaknya. Kurang tantangan. Jadi harus winter. Kayak tantangannya kurang, ini harus winter deh biar lebih menantang gitu. Sekalian. Sekalian. Biar paketnya lebih lengkap lagi ya, biar lengkap. Ya. Waktu itu perjalanan dari California, saya nggak pernah lupa tuh, saking udah desperate-nya ya untuk mencari sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa drive saya untuk maju. Saya driving non-stop dari California, dari San Francisco sampai ke Montana. Jadi crossing state line, dari crossing California, Nevada, Idaho, Wyoming sampai ke Montana, 26 jam. Saya mungkin cuma tidur di pinggir jalan itu mungkin 4 jam kali, cuman break sebentar. Masuk ke Montana, dan itu titik, jadi state yang paling tinggi yang saya kunjungin. Saya udah prepare. Saya mau start dari yang paling berat. Mumpung fisiknya masih boleh di dalam tanda kutip, masih semangat lah kayak begitu. Lalu kemudian makin ke bawah yang lebih warmer. Sebenarnya nggak warm sih, tetap aja dingin juga, kayak begitu. Satu hal yang saya mau sharingin, saya pertama kali masuk itu ke Yellowstone National Park. Di Yellowstone National Park itu ada bagian yang terkenal dengan wildlife-nya, namanya Lamar Valley. Saya masuk ke situ, saya kemudian masuk, itu snow semuanya. Saya belum pernah ke Yellowstone di winter. Saya pernah di summer. Ini benar-benar completely different environment buat saya gitu, totally alien.
temperatur juga dinginnya luar biasa, sampai beberapa kali sampai rasanya saya hampir frostbite waktu itu. Saya ketemu satu lokasi di mana saya ngelihat kumpulan bison, ada satu bison yang ada seperti ada special connection. Bisonnya itu cuma sendirian. Dia harus menyeberangi lautan salju yang dalam sekali. Badannya tuh terbenam, jadi dia jalan aja udah susah. Nah, seperti saya, ketika saya keluar dari mobil, saya mesti hiking untuk sampai ke tempat yang saya bisa ngelihat bison itu. Jalan di snow, waktu itu snow-nya masih fresh ya, fresh snow, belum ada orang jalanin, dan itu juga nggak banyak orang yang jalanin juga kayak gitu. Jalan dengan kaki aja udah susah. Saya mesti jalan dengan crutches. Crutches itu kan point ya, itu ambles di snow. Iya. Jadi ya kayak begitu. Jadi itu lebih susah lagi. Belum bawa kamera ya. Belum bawa kamera, bawa tripod. Terus udah gitu itu waktu itu subuh-subuh tuh. Saya ngelihat, saya nge-setup tripod saya, lalu kemudian saya ngelihat bison itu, nggak terlalu jauh bisonnya, tapi saya merasa aman karena snow ya, bukan summer. Jadi bisonnya juga nggak akan ngelabrak saya kayak begitu gitu loh. Boro-boro kepikir mau itu, dia jalan aja udah susah soalnya. Saya capture foto itu foto yang paling meaningful sekali buat saya. Karena di situ saya bisa ngelihat dia itu refleksi kehidupan saya yang sedang saya alami pada waktu itu, yang lagi struggle dalam kehidupan. Seperti bison itu lagi struggle di musim dingin ya. Saya submit ke foto competition, dapat juara 2. Saya pertama kali submit ke foto competition. Saya dapat menang juara ini honorary mention untuk wildlife photography di National Park Photography Contest di 2018. Ya, itu ceritanya. Nah, jadi dari situ akhirnya diterusin aja gitu sampai sekarang ya. Jadi sekarang udah berapa states? Waktu itu 10, udah merambah all 50 states in the United States? Sebenarnya enggak. Itu yang paling agresif. Setelah itu karena saya makin lama operasinya makin berat, saya kemudian turun ya. Jadi cuma 4 state, 3 state, lalu cuma keliling California aja, sampai pada periode ketika masuk operasi ke 7, 8, 9, saya udah nggak bisa travel sama sekali. Waktu itu saya harus mengalihkan ini saya ke hal lain. Waktu itu karena saya benar-benar stuck di rumah ya jadinya. Waktu itu saya ada teman yang suka ngumpulin tutup botol wine. Jadi wine corknya itu saya bikinin jadi art piece. Saya bikinin jadi wayang, jadi Golden Gate Bridge, seperti itu. Udah berapa ya? Udah 4 udah kejual. Lumayan juga, jadi dapat income juga jadinya. Luar biasa. Tapi setelah itu ya, setelah kakinya diamputasi kan masih aktif naik sepeda. Terus udah gitu hiking. Nah, itu when did that start? Ketika amputasi ya itu semuanya proses up and down ya tentunya ya. Meskipun amputasi itu keputusan saya sendiri. Waktu itu seperti saya ini apa namanya boleh dibilang ketika itu rasanya keputusan yang terbaik. Tapi tetap aja ya, ketika kita udah melewati periode tertentu, kita udah mulai merasakan bahwa benar-benar sink in kayak begitu. Apa implikasinya amputasi itu dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi waktu itu kadang-kadang ada periode di mana saya jadi depres. Karena saya sebagai arsitek, boleh dibilang saya perlu kaki ya, untuk ke project, untuk misalnya, ya seperti itu gitu loh. Mungkin ke kantor nggak harus banget, tapi kalau misalnya kita ke project, berkunjung, ngukur-ngukur, dan lain sebagainya, seperti itu kita perlu ya untuk bisa mobile seperti itu.
Lalu kemudian ketika dalam proses belajar tanpa kaki, waktu itu saya jalan di belakang rumah, jadi nggak terlalu jauh dari rumah saya dilewatin sama orang yang lagi olahraga bersepeda. Dia lewatin saya, itu orang balik lagi. Jadi orangnya udah lumayan cukup tua. Dia bilang, itu bener-bener Random aja agak, ya. iya, dia bilang, saya ngeliat kamu itu sedih dan lagi struggle berat. Jadi ketika saya berjalan pun kayak begitu gitu. Dia langsung bilang gini, coba lihat cover majalah bicycle cycling bulan ini. Setelah itu boleh dibilang saya udah nggak ketemu orang lagi. Orang itu lagi sampai sekarang. Seperti kayak apa ya, kayak kadang-kadang kan gitu ya, dalam kehidupan kita cuman ketemu orang sekali aja, tapi somehow pertemuan itu jadi gitu ya, iya, kena banget kayak gitu. Dia lakukan tuh mengena banget. Iya. Saya balik ke rumah, saya lalu ke garasi, sepeda saya yang udah hampir 3 tahun digantung karena saya nggak bisa pakai karena kaki saya kan nggak bisa saya tekuk kan. Saya turunin, saya bersihin, saya pompa lagi bannya, saya oliin lagi, saya coba-cobain lagi. Selama 1 minggu, saya mencoba mencari tahu gimana caranya bersepeda dengan satu kaki. Saya juga banyak bertanya ke orang-orang, boleh dibilang sebagian besar bilang, jangan deh, nanti kalau misalnya jatuh bisa lebih ini lagi. Tapi mungkin saya keras kepala kali ya, kalau udah maunya juga kayak gitu. Dalam waktu 1 minggu itu akhirnya saya ketemu caranya. Itu mah pasti. Ya, ketemu caranya, akhirnya saya mulai sepedahan lagi deh. Malah kemudian saya waktu itu Agustus 2020, selalu kemudian bulan November 2020 saya bergabung dengan grup Goes Indo SF yang pada waktu itu juga baru berdiri karena orang-orang udah capek sama COVID ya, mau exercise sama-sama, akhirnya kumpul. Lalu kemudian setahun berikutnya saya ditugaskan untuk jadi ketua Goes jadinya sampai sekarang. Tapi by the way, sempat lihat juga cover majalah bicycling ya, yang disarankan sama orang random yang lewat itu. Jadi cover fotonya itu, ya tentunya sebelum saya nurunin bicycle itu, saya cek, saya Google, keluar, fotonya itu orang yang diamputasi kakinya, dia bersepeda, bukan hanya bersepeda rekreasional, dia bersepeda kompetitif dengan orang normal, bukan di Paralimpik, bukan di kompetisi orang cacat. Wah, luar biasa. Itu benar-benar. Ya, itu yang menginspirasi saya, dan tentunya terima kasih ya sama itu goeser yang ketemu saya di jalan yang rekomendasiin itu. Mungkin dia malaikat sedang menyamar menjadi seorang orang pesepeda, ya kan? Guardian angel in disguise. Siapa tahu ya, kita nggak benar kita nggak pernah tahu. Tapi luar biasa ya, akhirnya Sur bisa bisa bangkit dari semua kegelapan itu dan juga banyak melakukan aktivitas yang positif dan sekarang sih kayaknya sih kalau ini mah udah cerah luar biasa nih. Ini udah bukan dari masa kegelapan lagi ini kayaknya. Tapi kalau misalnya banyak ya sekarang mungkin yang saat ini yang lagi nonton sedang di masa-masa kegelapan juga gitu ya. Ya. Ada saran nggak sih dari Sur, mungkin baik untuk dirinya maupun untuk keluarga juga, caregiver ini soalnya penting juga loh gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu supaya bisa seperti Sur ini gitu, semangatnya selalu ada. Sebelum menjawab pertanyaan itu, ini bagian dari sharing saya ya. Seperti saya bilang, kanker itu bukan perjalanan satu waktu, itu perjalanan jangka panjang. Jadi kalau dibilang hidup saya itu udah lewat dari masa-masa kegelapan seperti itu, enggak juga. Karena di bulan Maret
tahun ini, di bagian yang kena cancer itu muncul benjolan lagi. Lalu kemudian saya harus menjalani lagi MRI, CAT scan, ultrasound, dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, itu bagian dari deformasi dari kaki yang memang udah nggak normal. Tapi ketika pertama kali menemukan benjolan, kita tahu ya, orang yang udah ngalamin itu semua. Jadi betapa traumatik yang harus harus dijalani. Jadi bukan berarti 2 kali jadi cancer survivor itu jadi kalau ngalamin lagi kayak begitu jadi apa ya, jadi lebih expert, enggak juga. Itu berulang lagi. Malah boleh dibilang makin trauma lagi. Saya perlu waktu 1 bulan loh untuk mempersiapkan diri untuk sampai saya mengkontak ahli bedah saya. Ngirimin fotonya sampai kemudian saya ke rumah sakit untuk melakukan scan. Bukan karena jadi karena saya nggak siap. Kita kan perlu waktu ya untuk, sekali lagi, kita kan perlu waktu untuk berdamai, akhirnya mengambil keputusan yang kritikal. Kalau kondisinya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Saya butuh waktu 1 bulan. Satu hal lagi, saya udah dari sejak kaki diamputasi, setelah melalui proses boleh dibilang kembali normal, saya kan mulai pakai kaki palsu ya. Jadi cuman masalahnya kaki palsu itu juga saya struggle. Jadi untuk bisa berjalan dengan kaki palsu pun saya perjalanan yang tidak mudah karena kondisi adaptasi. Nah, sudah 3 bulan ini saya nggak bisa pakai lagi. Karena kaki ini, jadi kalau dipakein, jadi ada pressure-nya itu, sakitnya saya nggak tahan ya. Jadi kalau kita paksain itu terlalu sakit. Jadi kita udah nggak bisa pakai lagi. Jadi boleh dibilang ketika saya masih aktif bekerja sebagai arsitek. Jadi kalau saya harus ke site segala macam kayak begitu, ke project kayak begitu, ya pakai crutches, jadi tanpa kaki palsu itu gitu loh. Dan saya harus berdamai bahwa hal-hal yang biasanya saya lakukan lebih cepat, ini jadi mungkin 2-3 kali lebih lama. Karena tangan saya kan nggak free lagi kan. Tangan saya kan harus pegang crutches, misalnya kayak mau ngukur dan lain sebagainya seperti itu gitu loh. Nah, ini kenapa saya ini next step-nya kayak begitu, kenapa kemudian saya mulai kembali menjalani hiking. Jadi kasihan, saya kaki cuma punya 1, kalau saya fokusnya hanya ke goes, itu kan kaki ini kan cukup berat ya. Sementara kalau hiking itu kan balance. Kaki boleh dibilang ya meskipun menumpu beban, tapi kan tangan kita dengan crutches juga menumpu beban kan. Dan boleh dibilang sebagian besar berat badan ketika saya beraktivitas fisik itu larinya ke tangan. Ya, kayak begitu. Saya memang orang bandel kali ya, emang senang orang olahraga, jadi selalu mencoba mencari solusi di tengah limitasi yang saya punya, kayak begitu. Nah, pesan saya sih, kalau saya boleh bilang kayak begitu ya, 1 hal. Ketika kita sedang mengalami masa-masa kegelapan, kadang-kadang kita fokus ke diri sendiri ya. Satu hal yang saya belajar ketika saya didiagnosa kanker 2006, itu saya lagi fokus banget ke diri. Waktu itu belum ready untuk operasi dan lain sebagainya. Waktu itu saya cek email. Waktu itu kan saya mesti ngirim kerjaan waktu itu. Make sure bahwa saya terima. Cuma dapat 1 email. Email itu datang dari gereja lokal yang pastornya minta kita untuk mendoakan ada 1 anak balita yang terkena kanker darah yang langka. Waktu itu sebenarnya dalam tanda kutip agak aneh ya, tapi waktu itu saya berdoa buat anak itu. Jadi setelah berdoa untuk anak itu ya, ketika saya di tengah lagi berdoa untuk diri sendiri nih, beban saya
itu kayak diangkat loh. Pelajaran buat saya, kalau misalnya kita juga melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih baik ya, bisa melihat perspektif lebih baik. Bukan berarti fokus ke diri sendiri tidak baik, tapi kita juga harus memfokuskan apa yang bisa kita lakukan dalam kapasitas kita dan keterbatasan kita dan disability kita, juga dengan fokus orang lain, impact-nya bukan hanya ke orang lain, ke kita pun akan jauh berlipat-lipat, akan jauh lebih positif. Kita jadi bisa menemukan jati diri kita, makna kehidupan, dan juga kontribusi apa yang kita bisa lakukan buat orang lain ya, kayak begitu. Dan kita bisa melihat keluar dari permasalahan kehidupan kita ya, bahwa di dunia ini kan orang nggak luput dari masalah ya. Banyak orang yang punya masalah lebih berat dari kita. Sama seperti balita itu yang kena kanker ini. Bayangin, pada waktu itu saya udah dewasa, saya udah menikah, saya udah punya anak. Ini anak menjalani hidup aja belum lebih dari 18 bulan. Saya dalam hati kecil kesian banget kayak begitu. Tentunya juga hubungannya dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia, ini juga bagian dari kontribusi saya untuk bisa sharing pengalaman saya, bagaimana cerita kanker anak-anak dan juga struggle yang dialami anak-anak itu dan juga keluarganya ya, kayak begitu, sangat menyentuh saya. Testimoni dari YKAI kayak begitu, Yayasan Kanker Anak Indonesia, sungguh luar biasa. Ini saya berharap bisa selalu menjadi inspirasi, bisa selalu menjadi berkat untuk mereka, untuk anak-anak yang membutuhkan itu. Amin. Tapi ya Sur pasti bakalan seneng banget kalau misalnya ketemu sama anak-anak ini. Mereka tuh luar biasa loh. Ya, saya juga banyak ketemu sama anak-anak penyintas gitu ya. Mereka survivor yang waktu umurnya 3-4 gitu ya. Terus kemudian ada juga yang sarkoma juga, ada Edward ya. Dia juga diamputasi lengannya. Dan sekarang alhamdulillah dia juga udah kuliah, rajin banget belajar gitu ya. Tapi dari mereka itu saya pribadi banyak banget juga sih belajarnya gitu, kisah-kisah mereka tuh luar biasa lah, sama luar biasanya seperti Sur juga. Sur, sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan buat anak-anak dari Sur. Untuk seluruh anak-anak yang mendengarkan podcast saya hebat ini, saya cuma berharap apa yang sudah saya sampaikan sebagai survivor kanker yang perjalanan yang tidak mudah tentunya kayak begitu. Saya harap bisa menginspirasi, bisa menyemangati bahwa penyakit ini bukan sesuatu yang menghambat, tapi bisa kita pakai untuk membangun kita lebih hebat lagi. Satu hal, saya personally ya, saya mudah-mudahan ini bisa juga dirasakan. Saya personally selalu bersyukur untuk setiap hal yang saya alami dalam kehidupan saya, baik yang buruk, maupun yang tidak diharapkan. Tentunya hal-hal seperti ini juga dirasakan di masing-masing anak-anak yang mendengarkan podcast ini, termasuk keluarganya. Saya meyakini dan saya mengamini dan mengimani bahwa jalan kehidupan kita ya, Tuhan sudah atur dengan sempurna. Pilihannya ada pada kita. Bagaimana kita melihat jalanan kehidupan kita? Apakah kita melihat hal-hal yang buruk sebagai hal yang buruk aja, atau kita bisa merubah sesuatu yang buruk atau yang tidak sesuai dengan harapan kita menjadi sesuatu kesempatan untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang positif, untuk bisa menjadi berkah dan bisa menginspirasi anak-anak dan orang-orang yang lain. Segitu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Leta. Sur, aduh senang sekali. Jadi terima kasih
Ya, mudah-mudahan berbagi pengalaman dan cerita ini seperti Sur bilang tadi bisa menjadi berkat buat kita semua, bisa menjadi Amin. inspirasi juga ya. Dan tentunya dengan demikian saya akhiri acara podcast Saya Hebat kali ini dengan tamu jauh saya yang berada di Amerika. Saya Arleta Danisworo, senang sekali. Sur, sekali lagi terima kasih, salam buat keluarga. Dan sampai ketemu lagi di acara podcast Saya Hebat dengan tamu-tamu inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.